Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Mitaatur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Allah Zat yang Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman. Mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Buku karya tulis Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya masuk di halaman 227. An-Nida'u At-Tasi'u Was-Samanun, panggilan yang ke-89. Fi wujubi biqayatin nafsi wal ahli minan nar. Fi wujubi tentang wajibnya, biqayatin nafsi menjaga diri, wal ahli dan menjaga keluarga, minan nari dari api neraka. Wadhalika, gimana caranya? Adalah hal itu bil iman, dengan iman, yaitu dengan ilmu dulu. Karena iman itu berangkat dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak tumbuh iman. Dengan ilmu tumbuh iman. Ma kunta tadri mal kitab wa mal iman. Mula-mula kamu enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Iman berarti harus dengan kitab. Bila sudah punya ilmu sehingga nanti kenal Allah, siap mengagungkan Allah, siap taat kepada Allah, wa ta'atillahi, dan akhirnya dia mau mentaati kepada Allah, wa rasulihi, akhirnya dia mau mentaati kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayani wasfinnar, dan menjelaskan bagaimana sifat neraka. Neraka iki kaya ngopo? Al-ayatu as-sadisatu, ayat yang ke-6, min suratit Tahrim, dari surah At-Tahrim, nomor urut yang ke-66, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah memanggil nimbali kanthi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yakin tanpa ragu, yang diimani kedudukan Allah dan kedudukannya, lalu mewujudkan 5 kewajibannya. Kedudukan Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama Allah menunjukkan kerja alam raya hasil ciptaannya. Manusia sadar ternyata dirinya hina, lemah dan butuh, maka menghambanya hanya kepada Allah saja. Yang itu diyakini di hati tanpa ragu, diikrarkan dengan lisan berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, ikrar yang diibadai hanya Allah saja, dibuang sesembahan batil. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah, siap beramal dengan cara Rasul, enggak boleh ibadah melu-melu, ngarang-ngarang, umumi, tapi harus pakai cara Rasul. Lalu diwujudkan dengan badan melakukan ketaatan, makanya wajib cari ilmu. Jalan surga yang berpahala apa saja, cari ilmu dulu, bila sudah kerjakan dengan penuh harap. Jalan neraka, jalan dosa itu apa saja, jauhi dengan penuh waspada. Kemudian iman bisa naikkan dengan ilmu, teman yang baik, lingkungan yang baik, menjaga diri dengan ketaatan, zikir, sedekah, lingkungan yang baik. Iman bisa turun, makanya jauhkan dari teman-teman yang buruk, lingkungan yang buruk, dosa, kemalasan. Dengan syirik nanti anjlok. Bila sudah syirik nanti bisa resikonya dahsyat, tidak diampuni dosa. Amal sedang dikerjakan gak diterima, amal yang sudah dikerjakan dihancurkan, diputuskan masuk neraka, tidak ada penolong sehingga tidak bisa keluar, dan haram neraka. Syirik dahsyat sekali, makanya jaga dari kesyirikan. Dosa selain syirik nanti akan ditimbang, berbobot yang mana. Api berbobot berarti elek dimaafkan, surga. Elek luwih hantep berarti masuk neraka, sesuai dengan kadar dosanya. Itulah yang namanya orang yang beriman. Mereka dipanggil karena hidup, buktinya menyambut, diperintah tandang, dilarang berhenti. Allah memanggil mereka dengan penuh kasih sayang, makanya ketika Allah nimbali ijabai untuk diberikan nikmat yang besar. Yang butuh itu kita, Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh, tapi kok memanggil, ini memberitahu bahwa sayangnya Allah lebih gede daripada sayangnya makhluk pada diri sendiri. Ketika Allah memanggil ada proyek. Bentuknya apa? Ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, akan neraka, jaga supaya gak kecebur neraka. Waquduha, yang bahan bakarnya manusia wal hijaratu, dan batu. Wong-wong kafir maka badannya menjadi bahan bakar, selain dia sendiri juga terbakar. Wal hijaratu, dan juga batu. Gak dijelaskan batu apa hanya semata batu bara atau semua batu, enggak dijelaskan. Di sini jenis batu menjadi bahan bakar. Ya, seperti apa panasnya? Alaiha, di atas neraka, penjaganya malaikatun, malaikat, jumlahnya banyak, tidak hanya satu tapi banyak. Bab kata malaikatun ini sudah jamak taksir, menunjukkan mana satu, malakun, mana dua, malakani.
mananya sangat banyak malaikatun yang ghiladun, hati mereka itu keras, hatinya keras, nggak ada rasa kasih sayang, yang ada hanya rasa nesu, nggak ada rasa kasih sayang, yang ada rasa marah, marahi ngungkuli manusia marah, nggak peduli, yang ada sikat habis, nggak ada rasa terenyuh mesakne ditokne, nggak ada, yang ada syukur rasakno, getak pukul tambah siksa. Demikian juga syidatun, profil badannya kekar keras, sehingga ketika menghukum pasti hancur. La ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Kalau tenaga pengaman itu bisa disuap, disogok, tokno anakku tak sangoni semene, wis metu komburi. Malaikat tidak bisa. Sehingga ada yang memanggil kepada malaikat, ya Malik ud'un lana rabbak, hai malaikat Malik, doakan kepada Allah untuk keselamatan kami. Yang ada innakum makisun, kalian tinggal selamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi enggak ditompo keluh kesahnya, drenginging ngrepong-ngrepong nganti nyawang rementolo, gak enek sifat mesakni. Kenapa? Karena dia tidak akan durhaka kepada perintah Allah. Allah memerintahkan hukum, tinggal eksekusi saja. Tidak pernah durhaka kepada Allah pada apa yang amarahum, Allah perintahkan kepada mereka, bayaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu berbuat apa saja yang diperintahkannya. Syarahku, kita membaca syarahnya. Udkur, ingatlah, ayyuhal qari'u, wahai pembaca, al-karimu, yang diberi kemuliaan, ma qad sabaqo, pembahasan yang sudah berlalu, an araf, tahu, bahwasanya kamu sudah tahu, min, dari anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yunadil mukminin, memanggil kepada orang beriman, bi'unwanil iman, dengan panggilan iman. Makanya arti iman itu sudah sekian kali kita sampaikan. Ini nomornya wis 89, berarti kita sudah menjabarkan arti iman berapa kali? Wis 89. Apa napa dereng? Nek balen pun 89 lho nggih. Li'anal mu'mina, karena orang beriman dipanggil kenapa? Karena orang beriman itu hayyun, hidup, yasma'u, mau mendengar, waya'i, dan mau memahami, wayak malu, dan mau beramal. Ini tanda yang beriman. Didhawuhi mendengarkan, diperintah tandang. Wayak malu dzalika, dan dia mau mengamalkan perintah Allah, li kamali hayatihi, karena kesempurnaan kehidupannya. Jadi tandanya wong sing hidup itu sempurna, diperintah taat, halal halalkan, haram haramkan, sholat sholato, dan budal. Halalah, ambil yang halal, ojo sing haram didoi sing haram, nyandang sing rapet, sing nutup aurat, juga ditutup aurat dengan baik. Tundukkan mata, jangan
sembarangan disawang yang bukan kehalalannya, dia pun suka menundukkan pandangan. Wa anal kafir, sementara orang kafir itu mayyitun, mayyit, kelase mayit, senajan tak urip tapi gak tandang kelase mayit. Pala yasmau, gak mau dengar, krungu tapi gak gelem ngrungokne, nyawang tapi ra gelem nyawang, ngerti tapi ra gelem tandang, itu kelase mayit. Bengokno ya ora keguh, dipanggil hayya ala sholah jane ya krungu tapi ora budal, niku kelase mayit. Ayo nutup aurat jane ya krungu tapi ra tandang, itu kelase mayit. Mayit doyan sambel ngoten nggih. Ini luwih ngentek-ngenteki mayit model ngoten iki. Fala yasma'u, dia tidak mau mendengar nidaan panggilan, wala ya'i, tidak mau memahami ma yunadalahu, apa yang dipanggil untuknya, wala yamtasilu, tidak mau melaksanakan. Ma yu'maru bi, apa yang diperintahkan, ma yu'maru bi, apa yang diperintahkan dengannya, au yunha anhu, atau dilarang darinya. Diperintah ratandang, dilarang ramandek. Itu kelas mayit, itu wong kafir. Wa annal imana, sesungguhnya iman itu, laisa, tidaklah iman itu mujarroda qaulil abdi, semata ucapan seseorang ana mukminun, saya beriman. Gak cukup. Imankah kamu? Oh, gak cukup. Betulkah ketika ditanya imankah kamu? Ya, saya iman. Boleh? Gak boleh. Mana buktinya? Gak cukup. Mana buktinya? Basa Jawa ditingbali enggak nggih jebule ora kepanggih. Enggak, itu enggak ngijabahi. Tulam dalem. Itu kan bahasa marah. Dipanggil enggak mau datang, dimarahi. Intinya jawabnya itu dianggap tidak jawab. Kenapa? Enggak ada bukti. Wa innama huwa, sungguhnya iman itu tasdikon, pembenaran, jazimun, yang pasti, bi wujudillahi, akan wujudnya Allah. Allah itu ada, cuma belum kita lihat sekarang, karena Allah berada di atas arsy, bumi ke langit 500 tahun perjalanan, tebalnya langit 500 tahun perjalanan, jumlah langit 7, jarak antar langit 500 tahun perjalanan. Nanti di atas langit yang ketujuh ada Sidratul Muntaha, di atasnya di sana ada kursi, di atasnya ada lautan, di atasnya ada arsy. Allah masih di atasnya lagi. Mata kita belum nembus, tapi Allah tahu kepada kita, mendengar kepada kita, melihat pada kita, karena semuanya berada pada jari Allah. Mata kita akan bisa melihat Allah bila sudah masuk surga. Semoga kelak kita masuk surga. Itu namanya mengimani wujudnya Allah, cuma melihatnya masih nanti. Allah diimani Rabban, sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Wa ilahan, sebagai sesembahan, menghambanya hanya kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah pakai cara Allah. La Rabba ghairu, tidak ada Rabb selain Allah. Rabb yang benar itu hanya Allah saja. Wala ilaha siwa, tidak ada ilah selain Dia, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Selebihnya batil, dibuang, hanya Allah tok yang diambil. Tapi malaikat, iman kepada malaikatnya, diantaranya pencabut nyawa, tunggu saja nanti akan didatangi. Pencatat amal di kanan kiri kita, malaikat penjaga yang menjaga kita, dan kita akan melihat nanti malaikat, bukan sekarang. Kapan? Ketika nyawa mau dicabut, nanti didatangi makhluk, duduk jin, duduk manusia, duduk hewan. Siapa? Malaikat. Siaplah, kita akan didatangi
makhluk. Bentuk malaikat pencabut nyawa seperti amale wong. Lek wonge api, malaikate ya cakep. Lek wong elek, malaikate disawang ya mengerikan. Makanya beramal soleh itu untuk keselamatan. Demikian juga wa kutubi, iman kepada kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, yang dibaca, dipahami, ditafsirkan, diamalkan, didakwahkan. Modal jihad itu Quran saja. Kitab yang dulu cukup dipahami ada, tapi pembelajarannya bersama konsekuensinya itu hanya Al-Quran saja. Wa rasul, iman kepada para rasul, sejak Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Isa, Nabi kita. Yang diikuti sunnahnya hanya Nabi kita. Kita tidak boleh ikut sunnah Nabi Isa, tidak boleh ikut sunnah Nabi Musa, tetapi kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW itu sebagai tafsir Al-Quran. Wabil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dunia akan berakhir dan masuk pada putaran terakhir, sejak alam kubur, padang mahsyar, hisab, menyeberangi jembatan. Makanya siapkan amal, nanti akan jadi cahaya dan mengantarkan, mayungi, jadi payung. Itu bentuk iman pada hari akhir, amal untuk bekal hari akhir, termasuk kita sholat nanti supaya sujud kepada Allah di padang mahsyar bisa dikerjakan. Sujud toh, bisa sujud. Lek wong kafir atau munafik disuruh sujud, boyoke mbekengkeng ra kena diluk, naudzubillahi min dzalik, maka celaka. Wa bi qada'i wa qadari, iman kepada qada qadar Allah. Allah punya takdir kauni, siang, malam, bumi, langit, laki, perempuan, baik, buruk. Ini modal ketaatan. Dan juga iman pada takdir syar'i, ada perintah, ada larangan, belajar hukum dulu. Takdir kauni modal ketaatan, takdir syar'i modal memilih. Kita diberikan modal taat dan mampu memilih, pilihlah yang baik. Jalan surga pilihlah, jalan neraka hindarilah. Itu namanya iman kepada qada dan qadar. Wa ayatu dzalika, dan tanda itu orang punya keimanan, islamul qalbi, berserah dirinya hati, wal wajhi, dan berserah dirinya wajah, lillah, ikhlas hanya semata kepada Allah. Atine nampa kedudukan Allah, wajahnya siap tunduk kepada Allah. Wajah tu wajahiyya, saya hadapkan wajahku, menunjukkan siap tunduk. Anggota badan yang paling dimuliakan apa? Wajah. Wajahnya gelem tunduk berarti siap taat. Saya hadapkan wajahku, punya mana siap taat. Lillah, semata mengharap rahmat Allah saja. Wa yatajalla dzalika, dan tampak hal itu fi, di dalam ayyuhibba ma yuhibbullahu, ayyuhibba, bahwa dia mencintai, ma yuhibbullahu, apa yang Allah cintai. Ketika kita punya rasa suka, ojo suka sakarepe dewi, tapi kita belajar apa yang ya Allah sukai, itulah yang kita sukai. Allah suka ilmu, ya boleh ilmu. Biasanya lek Allah suka datang ilmu, kita datang ilmu seneng napa rasa-rasen. Allah seneng aku tak rasa-rasen ngoten nggih. Allah suka orang itu taat, nafsune pengen taat apa pengen maksiat. Seperti gamalan yang akhir, Allah suka bangunlah, lemon sone seneng nopo mungker. Makanya ketika kita menata cinta sebagaimana ya Allah mencintai, apa ya Allah cintai, itulah yang kita kerjakan. Itu tanda iman itu.
Wa yakrahu ma yakrahu, dan membenci apa yang Allah benci. Allah benci kepada kebodohan, kita juga benci kepada kebodohan. Allah benci kepada kemaksiatan, kita benci kepada kemaksiatan. Allah benci kepada dikuasai setan, dikencingi nggak gelem bangun. Allah tuh benci kepada wong sing ngono kuwi. Bencilah sehingga kita tidak dikencingi setan. Berarti nganti subuh ratangin itu namanya dikencingi setan. Allah itu benci, maka bencilah karena Allah. Wa ayyuti Allah, dan supaya mentaati Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya Muhammad SAW, fi ma amara bihi, pada apa yang keduanya memerintah dengannya. Allah perintahkan tandang, Rasul perintahkan tandang. Au nahaya anhu, atau Allah melarang mandeklah, Rasul melarang mandeklah. Udkur hadza, ingatlah hal ini. Wastami, dan simaklah lima, terhadap apa yang hawahu mencakupnya, hadan nida'u, panggilan ini, al-adimu, yang besar. Gatekno, Allah memanggil berikut ini. Lah kita sebagai orang tua nimbali anak putu rangreken anyel mboten. Linduk orang rewes donge konangan, jane yo nek kene yo krungu meneng ae, ngamuk mboten, cekel kupingi, jewer, ngoten nggih biasane nggih, atau punya kecenderungan begitu. Enak enggak jadi orang yang dibenci, apalagi yang membenci Allah. Makanya panggilan yang besar ini simaan gatekno, prakteke di dalam kehidupan sehari-hari. Semisal ditimbali wong tua, lenduk dalem, langsung segera berangkat. Kalau di depan makhluk saja kita butuh begitu, di depan Allah luweh butuh, karena Allah memanggil itu untuk memberi. Lek wong tua memanggil mesti memberi nggih. Lenduk dalem mesake napa? Ya wis, pokok enak aku ya marem. Nek ngono tok jane ya nggih. Berarti ora melek dhewe, enek koncone melek, dibaturi melek kadang wis demen ngoten nggih. Ya Allah itu ketika nimbali enggak semata itu, mesti ada pemberian besar. Mesti ada pemberian besar. Apa itu panggilan Allah? Inna, sesungguhnya wujubu wiqayatil mar'i, wajibnya wiqayati, menjaganya, al mar'i, orang, al mukmin, yang beriman. Wong iman wajib njogo nafsahu, dirinya, minan nari, dari api neraka. Wa wiqayati alihi, dan menjaga keluarganya. Makanya termasuk suami menjaga diri di neraka, anak ilmu ya ndang budal. Ada adzan ndang budal. Istri juga dijaga. Ayo Dik ngaji. Budal lo dhisik. Napa krekel siap budal? Wis budal dhisik, arsa-rasen aku jian tak susul, jebule bablas ngorok. Kalau itu dijaga di neraka, kok aras-arasan gimana? Jadi cara menjaga diri, cara menjaga keluarga itu dengan ilmu. Lalu keluarga itu siapa? Min zaujatin, istri diajak cari ilmu, wa waladin, anak diajak cari ilmu, wa qaribin, kerabat diajak cari ilmu, supaya terjaga minan nari, dari neraka. Karena dengan ilmu nanti bisa beramal, dengan ilmu bisa tobat. Itqala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Biasanya lek suami akeh ngomong ngejak ngaji niku, istrine rotok geding napa dewemen. Ngono, kesel kuping ku ngrungokne. Ngoten nggih. Mendene pangkat prengi.
Apa neh digugah turu wangel. Ping pinten tiyang sepah nimbali. Itu sebenarnya itu cara untuk menjaga diri dari neraka. Ya semoga sing memanggil-manggil sabar. Wal wiqayatu, dan menjaga bimatakun dengan seperti apa bentuknya. Inna sesungguhnya penjagaan lakonu tidak berbentuk abadan selamanya bi ghairil ilmi, tanpa ilmu. Jadi bentuk penjagaan tidak dengan apa-apa tapi dengan ilmu. Bila sudah ilmunya ilmu, wal amali as-sholihi, beramal yang soleh, sambil berharap wajah Allah, ridho rahmat Allah, surga Allah. Wabi citina bisyiriki, dan menjauhi syirik, wal ma'asi, dan maksiat. Syirik dibuang, maksiat dibuang. Syirike ngamal, riak, golek lem. Syirike ibadah, ndonga lewat wong mati, itu syirik. Berarti wong sing mati leluhure dikirimi pahala, pahala baca Quran, pahala sedekah, pahala khataman, pahala tahlil, dicaosne sing mati ben gelem ndongakne, itu syirik. Karena wong mati ora kena disambati. Nyuwun itu pangestine wong mati syirik. Sementara di masyarakat banyak golek itu pangestine wong mati. Terlalu banyak itu. Khataman Quran sedina khatam, pahalanya untuk mayit ABC, moga-moga keluargane diparing kebejan, titik wong mati, itu syirik. Nyapa ora ndonga dhewe. Wong mati ditudungane enggak disambati. Termasuk tradisi-tradisi khurafat, selamatan kehamilan, selamatan kelahiran, selamatan kematian, selamatan manggulan badhe dijapi ngoten niku. Selamatan kembang-kembang untuk acara jenazah dironce di nek dalan, itu golek berkahe wong sing nek kuburan. Makanya kembang-kembang sing enak itu adalah diambil dari kuburan. Atau kembang telon simbol 3 dewa, Brahma, Siwa, dan Wisnu, itu jelas syirik. Jauhi, buang semuanya. Wal masih, dan berbagai macam kemaksiatan, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat harta dengan haram-haram, maksiat kelamin, wis ndek bojo tapi ngliyo, naudzubillah min dzalik. Wasyirku, adapun makna syirik, wa dia ibadatu ghairillah, menyembah selain Allah Ta'ala. Ini biasanya taat kepada bisikan setan, taat kepada bimbingan bid'ah produk tokoh. Setan bisik ning ngene manut, tokoh-tokoh ngamalo ngene, sok fadilahe ngene, tak tunggu nek lawang neraka, manut. Itu termasuk nyembah makhluk itu. Itu tidak boleh. Kudune hanya Allah Ta'ala. Nyembah makhluk ma'allahi bersama Allah Ta'ala itu tidak boleh. Fadu'au, maka doa itu ibadatun, ibadah. Ta'abadallahu biha, Allah memerintahkan beribadah dengan ibadah al-mu'min, kepada orang yang beriman. Orang beriman diperintah oleh Allah lek ngibadah yang Allah saja, lek ndonga kepada Allah saja. Allah paring dawuh ud'uni astajib lakum, ndonga tak ijabahi. Faman da'a ghairallah, sapa sing doa kepada selain Allah, faqad asyraka, telah syirik. Mendong powoteng, angin semilir, terus nyeluk buyut udana sing deres. Sinten buyut niku? Lara ra mari-mari kono nyuwun idi pangestu, sowan bae nyang kuburan.
wadul, syirik mboten? Syirik. Nyapa? Loro nyang kuburan. Udane memperbanyak doa kepada Allah. Wong mati ra kena disambati. Di masyarakat itu ada. Kono sowan yang gone mbae kono nyuwun dipangestune. Syirik itu. Demikian juga wan nadaru ibadatun, nadar itu ibadah. Paman nadar li ghairillah, siapa yang nadar untuk selain Allah Ta'ala, faqad asyraka, juga syirik. Napa contohnya? Aku lek tahun iki iso tuku motor ngreyen, aku ape caos yang leluhur, tak blehne wedhus syukuran, muga-muga leluhurku untuk kiriman dan aku didongakne. Ya syirik. Itu nadarnya itu kemaksiatan. Fi ibadatillah ta'ala, berkaitan ibadah Allah Ta'ala. Makanya nadar itu untuk meningkatkan ketaatan, bukan menjadikan Allah kayak bocah cilik. Tulung tukono engko tak sangoni. Kadang nadar ngoten niku nggih gunane. Ya Allah, bila engkau sembuhkan saya akan syukuran. Niku kados Allah diperankan bocah cilik, dirayu-rayu, tidak boleh. Jadi nadar itu untuk meningkatkan ketaatan. Dan wong sing seneng nadar itu biasanya cedil, lera kena musibah nggak gelem ngamal, lek kena musibah lagi beramal. Itu nggak ada penghormatan kepada Allah. Tapi lek nadari apa ya puju taat, nadari lek wajib mandek. Demikian juga wadhahu taqarruban, menyembelih dalam rangka penghambaan, itu juga ibadatun, ibadah. Nyembelih niku di para loro, nyembelih nggih lawuh, nyembelih nggih dagangan, nyembelih nggih ritual. Nyembelih nggih lawuh biasa, nyembelih nggih dagangan biasa. Bismillah nggih lawuh, bismillah beleh untuk didol. Bismillah untuk peribadatan ketika menyembelih untuk acara napa mawon. Akikah, walimah, Idul Adha, denda-denda buat yang haji ketika melakukan pelanggaran, itu namanya penyembelihan dalam rangka peribadatan. Faman dzabaha, siapa yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah, taqarruban ilahi, untuk mendekat kepada selain Allah, faqad asyraka, dia telah melakukan kesyirikan fi ibadatillah ta'ala, di dalam peribadatannya kepada Allah. Napa contoh penyembelihan syirik? Beleh tinggi manggulan, beleh tinggi tingkepan, beleh tinggi brokowan, beleh tinggi sepasaran, beleh tinggi telonan pitunan setahunan, beleh tinggi geblake mayit, beleh kangge selamatan mayit pitung dino, beleh tinggi acara mayit 40 dino, beleh untuk acara mayit 100 sewune setahun pisan dan sebagainya. Itu syirik itu. Demikian juga wal khalafu ibadatun, sumpah pun juga ibadah. Faman halafa, maka siapa yang sumpah bi ghairillah, dengan nama selain Allah Ta'ala, faqad asyraka, berarti juga melakukan kesyirikan. Demi bapak, demi ibu, demi nusa, demi bangsa, demi ibu pertiwi, demi sambar bledek, demi sumpah pocong, itu syirik itu. Demi itu, demi Allah, karena itu sumpah harus mengagungkan nama Allah dan untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk kejujuran. Maka siapa yang sumpahnya kepada selain Allah, faqad asyraka, dia telah melakukan kesyirikan fi ibadatillah, di dalam ibadah kepada Allah. War ruku'u wa sujudu ibadatun, rukuk sujud itu ibadah. Paman roka'a sajata, atau siapa yang rukuk atau sujud li ghairillah, untuk selain Allah, faqad asyraka, dia telah syirik. Bentuk hormatku kepadamu, saya siap sujud, tidak boleh itu.
setianya murid pada guru, sujud pada guru, tidak boleh. Di masyarakat banyak yang dikongkon sujud mboten kepada yai. Ayo, wonten mboten? Napa contohnya? Yo, napa contohnya? Mbah Yai lewat, sajate digelar sepanjang jalan. Mbah Yai lewat di atas sajadah. Sajadah damel sujud mboten? Itu sujud di telapak kaki Yai. Carane ngoten niku. Di masyarakat banyak praktek. Anak sukses karir, begitu kunjung pulang langsung sujud di telapak kaki ibu. Mereka mengatakan surga di telapak kaki ibu. Tidak boleh. Nggak boleh. Saya belum jumpa dalil mengatakan surga di telapak kaki ibu. Surga dengan iman dan amal soleh. Surga dengan birrul walidain. Selagi orang tua tidak memerintahkan maksiat, temanilah. Nek maksiat tidak boleh. Makanya tidak ada tuntunan sujud di kaki orang tuanya. Sementara praktek di masyarakat seperti itu. Entah itu di televisi, di handphone, berbagai macam tayangan, itu sering ditontonkan. Itu tidak boleh. Sujud itu hanya kepada siapa? Allah. Waqad asyraka berarti melakukan kesyirikan fi ibadillah, dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Fadkur hadza, ingatlah ini, fala tansahu, maka jangan kamu lupakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah Ta'ala. Sementara separuh materi sampai situ yang kita kaji sore hari ini. Sisanya seolah berikutnya, rangkumannya mau dicatat, disilahkannya. Satu, fitrah manusia untuk hidup berkeluarga. Fitrah manusia untuk hidup berkeluarga. Tasik kelingan dhisik nama mboten riyen dereng rabi. Niku rabi niku kepeksa napa pun wis dadi cita-cita kecilik? Kelingan mboten? Rabi niku dipeksa napa pun dadi cita-cita kecilik? Terus pundi? Ayo. Kelingan mboten? Saya yakin itu sudah jadi cita-cita sejak dari kecil. Apa buktinya? Ada tontonan bocah TK, lanang wedok runtang luntung. Nyapa kanca paku iki calon suamiku lho, muni ngono lho. Wonten cah TK muni ngoten niku. Cah cilik-cilik laki perempuan ketika dolanan, perhatikan. Cik cilik lanange lek gaya pemimpin. Wedoke lek gaya rada kemenyek niku. Dengan persane mawon, cah cilik-cilik lanang wedok dolanan. Kenapa itu semua terjadi? Jawabnya, fitrah manusia ingin hidup berkeluarga. Kenapa? Ya memang Allah menghendaki manusia dicipta berjodoh-jodoh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maksud Allah yang menciptakan manusia semuanya berjodoh, termasuk berjodoh itu termasuk rabi. Makanya dongeng ketok gede persiapan. Nyapa sekolah, golek ijazah, untuk ijazah golek ijabsah. Perempuannya juga sama. Aku iso gendong bayi, aku iso masak, ngoten kira-kira. Itu fitrah manusia. Ingin hidup berkeluarga. Nomor dua, hikmahnya. Apa hikmah berkeluarga? Saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan.
hikmah hidup berkeluarga. Hikmah hidup berkeluarga. Apa hikmahnya? Saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena Allah menyebutkan al-mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Mukmin laki dan mukmin perempuan sebagiannya mitra, saling tolong. Yaitu untuk kebaikan dan ketakwaan. Itu nomor 2, hikmahnya orang berkeluarga. Hikmah berkeluarga adalah saling tolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu luas. Jaga kehormatan suami, jaga kehormatan istri, kerjasama cari rezeki yang halal, kerjasama mendidik anak, kerjasama menghadapi musibah, dipikul bareng, banyak kan. Nomor 3, organisasi keluarga dipimpin suami. Organisasi keluarga dipimpin suami dengan kewajiban titik 2. Organisasi keluarga dipimpin suami dengan kewajiban titik 2. A. Menghiasi keluarga dengan ilmu. Ini kewajiban suami. Menghiasi keluarga dengan ilmu. Yang B, bertauhid dan bersih dari syirik. Yang B, bertauhid dan bersih dari syirik. Karena dia sebagai penghancur. Ini yang B, bertauhid dan bersih dari syirik. Karena dia sebagai penghancur. C, menegakkan sholat. Agar tercegah dari keji dan mungkar. Nomor C, menegakkan sholat agar tercegah dari keji dan mungkar. Yang D, berakhlak mulia. Yang D, berakhlak mulia, yaitu iman membuahkan aman. Yang D, berakhlak mulia, yaitu beriman membuahkan aman. Sekarang kita urai. Nomor 3, organisasi keluarga dipimpin suami. Kewajiban suami minimal 4. Maka siapa yang sudah menikah, suami punya 4 ini, syukurlah. Siapa yang sudah menikah ternyata suaminya belum memiliki 4 ini, ajaklah untuk memenuhi sifat di atas. Siapa-siapa yang punya anak perempuan, cucu perempuan ketika hendak menikah, maka bimbing mereka ketika menikah. Carilah laki-lakinya yang bisa melaksanakan kepemimpinan keluarga. Seringnya golek mantu kata sing penting ganteng sugih. Kerjane apa? Si anu sok dingone apa? Kadang ngoten nggih. Mboten pertama kali piye ilmune, piye akidah, piye ibadah, piye akhlake. Sing paling kathah napa? Kesengsem. Penggayane mapan. Seringnya itu. Makanya jangan kesana. Kenapa? Organisasi keluarga itu dipimpin oleh suami. Makanya pilihlah suami, wujudkan minimal dengan 4 sifat. Yang pertama, menghiasi keluarga dengan ilmu. Lek sebatas suami blonjo keluargane iku pun wajar lho nggih.
Wong pitik jago golek babone dadak ceker-ceker, kalih celuk-celuk ngoten nggih. Ngoten mboten? Nanti mboten ngersane pitik jago. Nek nyelok pitik babon terus pundi? Kloro dange ketak ceker gaya tudul-tudul diceluk-celuk. Ngoten ta nggih? Nah, pitik ngono manusa kan luwih pantes. Makanya itu sudah jadi fitrah. Ngono ki tanpa diulang kabeh wong sudah paham. Tapi kalau yang ini harus belajar. Ini harus belajar poin-poin yang kita sebutkan di atas. Nah, begitu. Apa tadi nomor 1? Menghiasi keluarga dengan ilmu. Nah, ini bagaimana suami iso ngulang keluarga, menyediakan rumah itu penuh dengan keilmuan, buku-buku dan sarana, atau bila nggak punya diajak metu yang jopo, ayo ngaji yang masjid. Itu harus itu. Nomor 2, di keluarga itu harus bertauhid, bersih dari syirik. Makanya tradisi masakan yang syirik nggak boleh pada keluarga, termasuk jimat-jimat, tumbal-tumbal, dukun-dukun, kembang-kembang juga harus dijauhkan. Karena di rumah tangga itu masih sering jimat-jimat, tumbal-tumbal, keris-keris, cek melu-melu tradisi masyarakat, acara selamatan sono sini. Itu harus bersih dari kesyirikan keluarga. Kenapa? Itu sebagai penghancur. Yang ketiga, menegakkan sholat. Makanya suami harus memerintahkan, istri siap melaksanakan. Ketika suami tegak, istri siap. Ketika punya anak-anak, nanti istri akan banyak ngurusi anak-anaknya untuk menjadi penegak sholat. Kemudian yang D adalah berakhlak mulia, karena iman membuahkan aman. Bagaimana anggota keluarga akhlak mulia itu merasa aman ketika bergaul dengan tetangga, tetangga juga merasa aman. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Lanjutannya kita sambung waktu berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.